di slide saya sebut berhubungan dengan Allah di fase penderitaan itu ada 3 fase. Yang pertama fase confirming, yang kedua fase responsif, dan yang ketiga fase ekstatik. Fase confirming itu fase ketika kita merasakan Allah hadir menemani kita dalam penderitaan, sehingga lahirlah harapan. Ini namanya fase confirming. Ya, hidupku memang menderita, tapi aku masih punya Allah. Nah, ini fase ketika seseorang merasa kehadiran Allah, tumbuh keyakinan akan kehadiran Allah, sehingga harapan pun lahir, sehingga kita tidak putus asa menghadapi bencana, menghadapi musibah, menghadapi penderitaan. Kemudian yang kedua, setelah Allah hadir, lama-lama ada fase namanya fase responsif. Fase responsif itu ternyata Allah tidak cuma hadir dalam penderitaanku, tapi Allah selalu ada, selalu menemani, selalu memperhatikan aku dan mengabulkan doa-doaku. Ini namanya fase responsif. Nah, lama-lama kalau responsifnya sudah jalan, akan ada fase ketiga, fase ekstatik. Kalau ini sudah fase intim, karena sudah bersama Allah sedemikian lama, meskipun dalam penderitaan, lama-lama ada attachment, ada keterikatan, ada kelekatan dengan Allah. Di situ muncul rasa cinta kepada Allah karena kedekatan kita yang senantiasa dengan Allah. Fase ekstatik ini nanti membawa kita sampai pada titik sudahlah, penderitaan juga tidak apa-apa asal Allah masih bersamaku, asal Allah tidak marah padaku, asal Allah masih sayang padaku. Ini sudah fase ekstatik. Kalau di fase kedua tadi kita masih merasa disusahkan oleh penderitaan, meskipun kita bahagia karena Allah mengabulkan keinginan kita untuk bebas dari penderitaan. Di fase pertama kita sadari kehadiran Allah, tapi di fase ketiga ini penderitaan sudah tidak penting lagi. Yang penting hanya Allah. Ini fase ekstatik. Seperti ketika Kanjeng Nabi setelah mengalami penderitaan yang luar biasa, ditinggal wafat paman beliau, istri tercinta, kemudian dakwah ke Taif dilempari batu berdarah-darah. Tapi Kanjeng Nabi sudah melampaui fase ekstatik, sehingga bagi Kanjeng Nabi yang keluar dari mulut beliau adalah in lam takun ghadiban alayya fala ubali. Kalau asal engkau tidak marah padaku ya Allah, tidak masalah. Aku menderita, tidak apa-apa. Hidupku sengsara, tidak apa-apa. Asal engkau ridho, asal engkau tidak marah padaku ya Allah. Itu fase ekstatik. Ketika Allah lebih penting daripada hidup kita, daripada penderitaan yang kita alami. Tidak masalah penderitaan, tidak masalah hidup kita susah, asal Allah ridho. Nah, ini orang yang sudah nyampe pada fase ekstatik. Jadi di titik ini, penderitaan berarti akan membawa kita ke dalam hadirnya Allah, keakraban kita dengan Allah, dan bahkan kemelekatan kita dengan Allah. Ini menurut saya hikmah yang paling luar biasa, anugerah yang paling besar yang bisa kita raih dari hidup yang berciri penderitaan ini. Oke, teman-teman, saya kira itu ya sesi kita kali ini tentang penderitaan. Itu ada beberapa quotes yang saya bawa, cuma ini mungkin quotes ini dibaca terpisah-pisah dari narasi sebelumnya karena ini mungkin konteksnya harus pas. Misalnya quote dari Timothy Leary, dia bilang, all suffering is caused by being in the wrong place. If you are unhappy where you are, move.
semua penderitaan itu berasal dari ketika kita di tempat yang salah. Maka saat engkau tidak bahagia di tempatmu, ya bergeraklah, move on lah. Nah, itu maksudnya. Jadi ya penderitaan itu berarti kita salah ruang, salah waktu, salah posisi, salah porsi, salah situasi. Untuk mengatasinya apa? Move on. Jadi pindahlah, bergeraklah. Jangan di situ terus, ganti situasi. Karena engkau sedang salah situasi. Ya gunakan quote ini sesuai ruang dan waktunya. Karena kadang-kadang memang yang membuat kita menderita itu kita salah posisi, salah porsi, salah menempatkan diri, dan seterusnya. Berarti jalan keluarnya ya move on, pindahlah, jangan di situ. Atau jangan begitu lagi, jangan melakukan itu lagi, dan seterusnya. Ada juga ini dari seorang novelis, filosof eksistensialis yang punya quote tentang penderitaan. Pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. The really great man must, I think, have great sadness on earth. Fyodor Dostoyevsky. Katanya Dostoyevsky, rasa sakit dan penderitaan itu selalu tidak terhindarkan bagi orang-orang yang akalnya besar dan hatinya dalam. Orang-orang besar menurutku pasti mengalami kesedihan yang juga besar, penderitaan yang juga besar. Katanya Dostoyevsky, tidak perlu galau dengan besarnya penderitaan yang engkau alami, karena biasanya semakin besar penderitaan menunjukkan semakin bernilai, semakin berharga, semakin besar orangnya. Orang-orang besar itu perjuangannya lebih keras, penderitaannya juga lebih besar. Menurutku, katanya Dostoyevsky, great man must, I think, have great sadness. Semakin besar penderitaan menunjukkan semakin tinggi, semakin besar orangnya. Nah, itu menurut Dostoyevsky. Jadi kita tidak perlu galau kalau kok porsi penderitaan hidupku lebih besar. Jangan-jangan memang kita ada bakat jadi orang besar atau mau jadi orang besar. The great man must, I think, have great sadness on earth. Nah, quote ini bisa dipakai untuk membesarkan hati kita. Terus ada juga quote, part of our human suffering is caused by our unwillingness to change along with the change around us. Don't fight change, embrace it. Sebagian dari penderitaan kita itu disebabkan oleh ketidakmauan kita untuk berubah bersama dengan lingkungan sekeliling kita yang sudah berubah. Jangan melawan perubahan, rangkullah perubahan, peluklah perubahan. Quotes ini ingin bilang, ayo kita refleksi, kadang-kadang penderitaan itu lahir karena kita yang tidak mau berubah. Sementara lingkungan sekeliling kita sudah berubah. Akhirnya kita terasing dalam hidup kita dan merasakan penderitaan. Maka jangan melawan perubahan, tapi peluklah perubahan itu. Itu quotes ini mengajarkan kita untuk jangan-jangan perubahan itu karena kekerasan hati kita, kekakuan kita untuk tidak mau berubah. Padahal lingkungan sekeliling kita sudah berubah. Terakhir, ini dari Aristoteles. Suffering becomes beautiful when anyone bears great calamities with cheerfulness, not through insensibility, but through greatness of mind. Penderitaan itu menjadi indah saat seseorang menanggungnya dengan banyak keceriaan. Bukan melalui insensibility, bukan berarti tidak peka, tapi
dengan pikiran yang luas. Jadi penderitaan, kalau dari penjelasan di depan tadi, sifatnya pasti kita alami, sifatnya niscaya, tidak mungkin orang tidak mengalami kesusahan atau penderitaan. Maka kita nikmati saja penderitaan itu, kita gembira dalam penderitaan itu. Bukan berarti kita tidak peka dengan penderitaan itu, tapi pikiran kita sudah luas. Pikiran kita sudah paham tentang hakikat penderitaan. Jadi sudah tidak terlalu lagi tersiksa dalam penderitaan. Kita bisa menerimanya dengan gembira. Bears great calamities with cheerfulness. Bukan berarti kita tidak peka, sudah tidak merasa lagi meskipun tersiksa. Ya tersiksa, tapi tetap gembira, tetap ceria. Kenapa? Karena pikiran kita sudah luas, wawasan kita sudah menjangkau, sudah paham apa itu penderitaan, sehingga tidak terlalu digelisahkan lagi.